Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sahabat salam semoga tetap terlimpahkan kepada habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan semoga sampai kepada kita selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Syifadatul Mutafin. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ada aliran progresivisme, aliran konstruktivisme, dan aliran humanistik. Yang kedua yaitu ada aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada aliran konservatif atau al-muhafiz. Yang kedua ada aliran religius rasionalis atau ad-dini al-aqlani. Dan yang ketiga ada aliran pragmatis atau az-Zarra'i. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai persamaan dan perbedaan antara aliran-aliran filsafat pendidikan dan aliran filsafat pendidikan Islam. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama yaitu mengenai aliran filsafat pendidikan. Aliran pendidikan merupakan pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan serta perubahan pemikiran dalam dunia pendidikan. Aliran pendidikan Islam merupakan pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan serta perubahan pemikiran dalam dunia pendidikan dalam penataan tingkah laku serta emosi berdasarkan agama Islam. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan. Maksudnya, pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir-pemikir berikutnya. Maka dari itulah muncul aliran-aliran atau pemikiran baru dari zaman ke zaman. Adapun pertama kita akan membahas filsafat pendidikan. Ada 3, yaitu yang pertama adalah progresivisme. Dari aliran progresivisme ini, manusia harus selalu maju atau berprogres, selalu bertindak konstruktif, inovatif, karena manusia mempunyai naluri yang selalu menginginkan perubahan-perubahan. Yang kedua ada aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan bagaimana pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan atau realitas. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif yang bisa melalui kegiatan seseorang. Seseorang dapat membentuk skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. Proses pembentukan ini berjalan terus-menerus dan setiap kali akan mengadakan reorganisasi karena adanya suatu pemahaman yang baru. Yang terakhir ada aliran humanistik. Aliran humanistik ini muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap psikodinamika dan behavioristik. Dalam teori ini, belajar bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi seperti konsep pendidikan gaya bank, yang mana pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Selanjutnya ada aliran filsafat pendidikan Islam. Yang pertama aliran konservatif atau al-muhafiz. Aliran ini bergelut dengan persoalan-persoalan pendidikan yang cenderung bersikap murni keagamaan. Mereka mengartikan ilmu dengan pengertian sempit, yakni hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang. Tokoh-tokoh aliran pemikiran pendidikan ini adalah ada Al-Ghazali, Nasiruddin At-Tusi, Ibnu Jama'ah, Sanun, dan lain sebagainya. Yang kedua ada aliran religius rasional atau ad-dini al-aqlani. Aliran religius rasional ini tidak jauh berbeda dengan pemikiran karangan tradisionalis, tekstualis, atau konservatif yang dalam relasi pendidikan dengan tujuan agamawi. Tokoh dari aliran ini adalah ada Ikhwan As-Sofa yang mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju konsen terhadap akhirat, yang tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya dapat menjadi bumerang bagi pemiliknya tersebut. Yang terakhir ada aliran pragmatis atau az-Zarra'i. Ibnu Khaldun ada salah satunya tokoh dari aliran ini.
pemikiran beliau meskipun tidak kurang komprehensifnya dibandingkan dengan pemikiran kalangan rasionalis. Terlihat dari sudut pandang tujuan pendidikan lebih banyak bersikap pragmatis dan lebih berorientasi pada aplikatif. Dia mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya, bukan berdasarkan nilai substansinya semata. Nah, adapun persamaan dan perbedaan antara aliran filsafat pendidikan dan aliran filsafat pendidikan Islam, yaitu keduanya sama-sama filsuf yang memikirkan kemajuan pendidikan. Nah, jadi keduanya ini sama-sama berpikir untuk gimana sih caranya memajukan pendidikan ini. Tapi ada juga perbedaan di antara keduanya, seperti perbedaannya itu aliran filsafat pendidikan pemikirannya muncul dari kalangan barat, sementara aliran filsafat pendidikan Islam ini pemikirannya ini muncul dari orang-orang muslim. Nah, perbedaan yang kedua, filsafat pendidikan ini hanya mengandung sebuah proses memanusiakan dan tidak mengandung ibadah. Sementara aliran filsafat pendidikan Islam ini bukan hanya sebuah proses memanusiakan manusia, tetapi juga mengandung nilai ibadah. Teman-teman, saya sudah memaparkan materi dari awal hingga akhir. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya dari awal hingga akhir. Saya juga memohon maaf kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video presentasi saya dari awal hingga akhir karena tentu saja masih banyak kesalahan-kesalahan atau materi yang kurang tepat dan salah pengucapan kata dalam presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.